Kembali lagi di konten Aduan Masyarakat edisi polisi dan masih bersama Pak Gamayel Baraduta. Benar deh namanya gitu ya. Yang beliau ini 21 tahun menjadi polisi. Benar. Dan di mungkin 3-4 tahun ini menjadi polisi lebih berat. Iya. Sepertinya dari tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Di tahun keberapa Bapak merasa IG-nya mulai dipertanyakan kayak kami sudah tidak percaya pada Anda gitu. Terus anak pernah ngomong gitu kan? Aku tidak percaya polisi. Anaknya pernah ngomong gitu. Sampai sekarang belum ya? Belum belum ya. diomongin. Di tahun keberapa Pak? Di tahun 2024, 2000. Apa sejak demo-demo tuh? 2022. 2022. 2023 makin berat. Makin berat. Tapi sekarang ini justru malah meningkat untuk tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Polisi percaya pada masyarakat atau masyarakat? Masyarakat percaya kepada polisi. Apalagi kemarin mudik. Operasi Ketupat kemarin dianggap berhasil. Bahkan mendapat apresiasi dari Presiden kita Luar biasa sekali. Indikator berhasil operasi Ketupat tuh yang pertama itu adalah penurunan angka kecelakaan sampai dengan 30%. Dan itu berkat doa polisi yang di jalan. Benar sekali. Kemacetan juga tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Bukan karena angka mudik turun, bukan. Ada data ini angka mudik turun. Bukan karena itu, tapi memang karena kinerja aparat yang luar biasa siang malam berdinas. Apalagi teman-teman lalu lintas luar biasa sekali sih. Dan kalau kita lihat juga Selamat ini tidak lepas dari salam polisi itu presisi. Karena presisi ini juga sebenarnya bentuk dari kerendahan diri. Monggo gitu kan ya. Jadi di jalan mengayomi, melayani. Dan kalau dua ini jadi doa. Gitu. Mudik selamat, bisa diatur jalan tidak macet, semua karena tugas teman-teman di lapangan. Pak Gamayel. Benar sekali. Luar biasa. Ketik F buat respect pada polisi. Ini bukan fuck the police, bukan ya, Anda jangan ini. F untuk respect pada polisi. Oke? Jadi Pak Gamayel di akhir-akhir tahun ini kan polisi udah membaik kan? Udah membaik. Tapi ada saja yang mencoreng. Ini kan oknum sekali lagi. Di setiap instansi pasti adalah oknum, ya kan? Ini aja deh. Dijanjikan jadi anggota Polri, warga Pemalang tertipu 900 juta oleh oknum polisi. Jadi orang mau masuk polisi, ditipu polisi. Gak usah, ayo kalau masuk polisi nih, ya bayar ke aku nih, oknum polisi 900 juta. Ketipu, jadi gak masuk polisi. Nah, pertanyaan saya, apakah memang masuk polisi butuh uang 900 juta? Lah, enggak lah Slim. Tidak ada berarti membayar itu. Anda itu kayak Iya. orang-orang yang membayar itu seperti orang yang memanah di atas kuda. Nggak akan kena. Iya. Tidak presisi. Transparan untuk masuk polisi itu transparan. Oh, jadi kalau ada info Anda, ya buktinya, jangan percaya. Buktinya masuk polisi, kalau Anda bayar 900 juta, ditipu. Karena memang secara manajemen polisi nggak ada. Tidak pernah. Dan kalaupun ada, itu pasti polisi luar negeri sih. Betul. Bapak dulu bayar, Pak? Nggak, maksudnya saya tidak bayar. Free. Hanya bayar ngurus SKCK. Oh, itu wajar. Ya wajar kan. Ya, meskipun SKCK sampai 900 juta juga. Itu enggak. Buat teman-teman yang masuk polisi, Anda tidak dimintain uang apapun, dan kalau Anda dimintain uang, jangan mau. Yang aku heran gini, Pak. Kenapa? Orang tuh sepengen itu masuk polisi,
Sampai waktu itu ada, iya mungkin Bapak ini jual sawah 900 juta. 900 Jual ID, memangnya balik modal gaji polisi? Enggak lah. Kok bisa sih? Kok bisa? Marahin, Kok bisa? Buat bapak-bapak yang jual sawah. Nih, aku kasih tahu ini. Gaji polisi itu mentok kalau Bintara baru 7 juta. Itu kalau mentok, Pak ya? Mentok itu sudah gaji pokoknya itu 4 juta. Oh, 4 juta. 7 juta nyampe 900 juta. Itu bagi berapa? Berapa tahun? Sabar. Berapa tahun itu baliknya? Ini walaupun misalnya kamu nih masuk polisi, ya 900 juta misalnya kamu masuk nih lolos, iya, ya, gadaikan S kamu di bank, nggak nyampe 900 juta. Nggak sampai. Nunggu ini pangkat ini slip. Oh, ini apa? Ini berarti? pangkat Aibda. Karena kemarin aku nyoba ini pinjem di bank bisa 1 M. Aibda? Iya. Oh. 21 tahun dulu. Harus 21 tahun. Iya. Aibda, dan dia harus juga menangkap berapa maling dulu. Kalau 900 juta mendingan usaha. Masalahnya dia udah punya usaha sawah, udah jadi sawah, udah ada jelas pemasukan. Udah bener jadi petani. Gak usah sudah. Udah itu teruskan usaha keluarga aja udah bener. Iya. Saya yang polisi aja pingin punya usaha. Oke, ini ada juga berita soal tilang menilang di masyarakat nih. Ini adalah heboh ambulan ogah terobos lampu merah karena takut tilang. Polda Metro tegaskan tak akan penilaian. Tapi ada berita juga nih, viral ambulan bawa pasien emergensi kena tilang hingga nopol diblokir. Ini di Lambitura. Masuk ke jalur busway dicatat tuh. Bagaimana nih? Anda sebagai mantan Polantas 10 tahun, kalau ambulan kayaknya free dia. Free pass. Free. Kalau pemadam kebakaran, kebakaran free, ambulan free karena masuk dari prioritas. Oke, ini klarifikasi sekali. Nggak bisa kena tilang. Kalau pejabat Pejabat yang mana kalau nggak salah saya tamu-tamu negara itu boleh. Itu boleh juga, masih masuk prioritas, asalkan ada pengawalan. Oh, pengawalan. Nggak bisa dia sendiri-sendiri. Nggak bisa. Gitu. Oke. Harus ada pengawalan. Kalau rombongan nganter jenazah. Waduh, banyak banget itu sih. Ini saya harus jelaskan ini jenazah orang Islam. Spesifik jenazah orang Islam. Karena kalau jenazah orang Kristen santai dia. Santai, mobilnya bagus, nggak ada yang gobrak. Minggir. Itu tidak termasuk pengawalan ya? Tidak termasuk prioritas berarti? Prioritas masuk. Tapi ambulannya aja. Jenazah kan? Jenazah masuk. Masuk. Jenazah dan rombongannya kalau nggak salah itu aku pernah lihat memang prioritas. Prioritas. Nggak kena tilang etle. Nggak ya? Nggak. Tapi Anda berani? Tapi kalau rombongannya itu yang jadi masalah. Seharusnya sih kena ya etle. Misalnya Anda menganggap itu orang-orang itu melanggar aturan. Anda orang-orang yang berniat baik menjalankan sunnah ini Anda. Ini oknum. Detik-detik warga Bogor menyoraki patwal yang diduga arogan. Tendang motor di jalur fix. Ini enggak. Ini kita lihat nih. Oke, aku tahu ini videonya. Ini sudah tahu nih. Nah, karena ini ada klarifikasi juga dari Kapolresta kalau nggak salah. Motor di puncak kata kasat lantas kesenggol itu. Bener. Ini dari videonya ada kaki tinggi loh. Bagaimana tuh? Gini Slim, ini pas tahu ini. Itu bapak itu baru sekali megang motor besar. Dia itu jalan, nendang orang itu. Hah? Nendang orang itu. Sengaja. Dia mau nanya, ini remnya mana? Karena tadi Anda bilang selama Anda jadi Polantas, naik motor gede itu memang susah? Susah, nggak sembarangan. Iya. Oke, demikian adalah klarifikasi dari polisi kita, instansi tercinta kita semua. Jadi buat teman-teman yang punya negative thinking ke polisi, tolong dirubah. Dan sekali lagi buat Bapak yang jual sawah, Anda
sudah dibilang Iya. jangan. Jangan. Benar kalau punya usaha, jalani usaha Anda. Dan Anda bisa jadi petani sambil pakai baju polisi. Bisa, nggak apa-apa. bisa. Ada yang kayak gitu. Misalnya sambil nyiram hama wereng kan Bisa, dia. banyak biar lebih juga. Banyak kaos saya di rumah kalau mau. Oke, sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat Police Edition. Salam. Salam presisi.